Konawe Selatan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan Raperda tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Konawe Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus I Gusti Adi Suwantara MSI. Dengan hormat disilakan. Hormat anggota DPRD Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023 dan Raperda tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, di meja pimpinan kami telah menerima daftar hadir anggota Dewan yang telah ditandatangani sebanyak 18 orang dari jumlah 32 orang anggota Dewan seluruhnya. Berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 4 Peraturan Tata Tertib Dewan, maka rapat Dewan dapat dibuka karena telah memenuhi quorum. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Asisten 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan selaku yang mewakili Bupati Konawe Selatan. Yang saya hormati Wakil Ketua Sementara dan segenap anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Saya lihat dari pihak kepolisian ada, terima kasih Pak telah hadir. Yang saya hormati seluruh penjabat struktural eselon 2 dan 3 pada lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, media cetak maupun elektronik, seluruh undangan yang kami muliakan. Sebagai hamba yang beragama, untuk memulai pandangan praksi ini, pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian, hadirin peserta rapat paripurna Dewan, senantiasa bersyukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta kehidupan ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah dan menghadapkan pribadi dan wajah kita dalam pengabdian kepadanya. Oleh itu, mari kita menunjukkan rasa syukur itu dan meyakini bahwa semuanya adalah pemberiannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan yang mengajak pada kebenaran dan dengan izinnya dan lentera bagi umatnya. Solawat dan salam baginya dan keluarganya serta doa dan keselamatan yang berlimpah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, hari ini kita menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka mengikuti dan mendengarkan
penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD atau LKPD adalah laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang pada hakikatnya merupakan pelaksanaan proses demokrasi secara konseptual. Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah bermuara pada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat kepada eksekutif dan legislatif. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023 ini merupakan sebuah bentuk aplikasi dari sistem pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain sebagai wujud akuntabilitas dan sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran, serta pencapaian pembangunan Kabupaten Konawe Selatan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD yang berlaku. Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia, berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 100.3.1 garing 256 tahun 2024 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan Bupati Konawe Selatan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023, maka fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan menguraikan beberapa kondisi faktual dan beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti berkenaan dengan hasil evaluasi tersebut, meliputi laporan realisasi anggaran LRA dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023, yaitu 1. Pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar 1.639.869.747,73 rupiah atau 100,93% dari yang dianggarkan sebesar 1.895.895.247.203 rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, belanja daerah. Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar 1.546.569.877 rupiah atau 91,80% dari yang dianggarkan sebesar 1.496.646.434 rupiah. Belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar 1.255.055.650.217,7 rupiah
terdapat kenaikan sebesar 288.930.669,93 rupiah atau 23,53%. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 dalam kelompok belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Capaian belanja operasi tahun anggaran 2023 Kabupaten Konawe Selatan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target belanja operasi tahun anggaran 2023 lebih tinggi sebesar 270.996.125,93 rupiah atau 32,02% dari realisasi belanja operasi tahun anggaran 2022, namun tidak tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Ketiga, belanja. Capaian realisasi belanja transfer tahun anggaran 2023 Kabupaten Konawe Selatan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target belanja transfer tahun anggaran 2023 lebih tinggi sebesar 27.092.434.800 rupiah atau 39,76% dari realisasi belanja transfer tahun anggaran 2022 sehingga tidak dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Apabila dibandingkan antara realisasi belanja transfer tahun anggaran 2023 dengan realisasi belanja transfer tahun anggaran 2022, terdapat peningkatan 27.441.436.100 rupiah atau 7,29%. Peningkatan realisasi belanja transfer tahun anggaran 2023 tersebut lebih tinggi dari rata-rata peningkatan realisasi belanja transfer dalam 5 tahun terakhir sebesar 99,30%. 4. Pembiayaan daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar 960,814.579,38 rupiah atau 99,22% dari total yang dianggarkan 979.489.611 rupiah. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun daerah tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan sesuai target yang ditetapkan dalam APBD sehingga secara konsisten dapat menyediakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD. 5. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa adalah sebesar 155.216.116.482,04 rupiah. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang terhormat, mencermati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023 ini, fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai bagian dari pandangan akhir yang merupakan masukan dan rekomendasi antara lain. Dalam kerangka peraturan daerah, pada konsideran bagian menimbang seharusnya memperhatikan kaidah-kaidah bahwa konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran tersebut memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Yang kedua,
peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pada kerangka peraturan daerah ini perlu ditelaah secara baik dan tepat karena dalam perundang-undangan harus memperhatikan teori hierarki, yaitu sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat sehingga tidak menimbulkan diskursus peraturan perundang-undangan. Ketiga, peraturan Kabupaten Konawe Selatan serta peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan perhitungan akurat sesuai dengan kebutuhan real. Yang keempat, perolehan opini wajar tanpa pengecualian WTP berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023 mengisyaratkan bahwa laporan keuangan daerah telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau laporan realisasi anggaran LRA, laporan arus kas telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Di tahun-tahun mendatang, kondisi yang ada saat ini diharapkan bisa menjadi lebih baik dan meningkat lagi. Pihak eksekutif dan legislatif sepatutnya bekerja bersama dengan baik agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dapat dirasakan berdampak pada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Keenam, hasil temuan laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang ada perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, yaitu terhadap pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Rapat Dewan, hadirin yang berbahagia, berdasarkan beberapa masukan, tanggapan, dan rekomendasi yang telah disampaikan di atas, serta merujuk kepada peraturan perundang-undangan, maka fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi 1. Fraksi Partai Nasional Demokrat, 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 3. Fraksi Gerakan Indonesia Raya, 4. Fraksi Bulan Bintang, 5. Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan, 6. Fraksi Kebangkitan Amanat Rakyat menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023. Tepuk tangan dulu. Untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pandangan akhir fraksi di depan sidang terhormat ini, saya mengajak kita semua yang diberi amanah oleh rakyat Konawe Selatan, yang sedang memanggul mandat dari rakyat agar tetap teguh menjadikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai haluan kerja kita semua, sebagai tujuan kerja kita bersama demi terwujudnya Konawe Selatan yang sejahtera. Demikian penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan ini. Semoga rancangan peraturan daerah ini dapat berhasil guna dan bermanfaat bagi halayak. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Saya hormati, salah satu kewenangan dari suatu daerah otonom yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang harus memenuhi syarat formal tertentu
serta memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Pembentukan perda dalam rangka mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan perda tersebut didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada kebutuhan daerah serta kearifan lokal yang ada, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Konawe Selatan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda melakukan pembahasan substansi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Indikator kesehatan masyarakat dapat dilihat dari udara yang bersih, lingkungan yang sehat dapat terwujud, salah satu dengan menerapkan kawasan tanpa rokok yang disingkat dengan istilah KTR. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, menghilangkan dan mempromosikan produk tembakau. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok bukanlah tanpa alasan. Hal yang paling mendasari adalah bahwa rokok merupakan zat adiktif karena dapat menyebabkan ketagihan serta ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Di dalam rokok terkandung kurang lebih 4.000 bahan kimia, di mana 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya dapat berakumulasi dalam tubuh penyebab kanker. Rangkaian kegiatan pembahasan Raperda KTR ini dilakukan beberapa kali sehingga pada tahap akhir yang selanjutnya dilakukan kegiatan fasilitasi rancangan peraturan daerah ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pada hasil finalisasi rancangan peraturan daerah tentang KTR ini oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan nomor registrasi 100.4.2.1/REG/BH/2024 guna mengoptimalkan fungsi dan tertib pelaksanaan Perda KTR pada nantinya. Terdapat catatan-catatan perbaikan yang harus dilakukan pada rancangan peraturan daerah ini sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, agar perda ini nantinya layak secara regulasi maupun substansi. Seberapa bagian umum yang senantiasa diperhatikan secara teliti, yaitu penyempurnaan tulisan pada bagian konsideran menimbang pada bagian ketentuan dasar hukum mengingat. Rapat paripurna Dewan yang berbahagia, selain catatan perbaikan dari hasil fasilitasi Raperda tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang telah disebutkan di atas, anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang menghimpun dalam praksi-praksi DPRD juga melakukan pencermatan dan penilaian terhadap substansi Raperda serta tata cara atau prosedur penyusunan perda itu sendiri. Beberapa hal yang wajib menjadi perhatian dan diseriusi dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Konawe Selatan antara lain: 1. Fungsi smoking area yang ditetapkan pada beberapa contoh daerah saat ini nilai masih belum optimal dikarenakan tidak memiliki kipas penghisap dan penghijauan di lingkungan sekitar yang dapat menyerap polusi. Hal ini perlu pembenahan sehingga tidak terjadi hal yang demikian di Konawe Selatan. 2. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Di antaranya adalah ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan pada kawasan tanpa rokok. 3. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan kawasan rokok. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan catatan perbaikan, masukan dan rekomendasi
yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi fraksi Partai Nasional Demokrat, 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 3. Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan, 4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya, 5. Fraksi Bulan Bintang, 6. Fraksi Kebangkitan Amanat Rakyat menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok Kabupaten Konawe Selatan untuk ditetapkan menjadi perda peraturan daerah 2024 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Selatan tanggal 19 Juni 2024 tentang penyerahan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2023. 2. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 Juli 2024 tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2000. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 Juli 2024 tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2023. 4. Rapat penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 pada tanggal 10 September 2024. 5. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 100.4.2.4-REK-BH-Romawi 9-2024 Perihal pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023 dengan nomor registrasi 3/49/2024. 6. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Selatan tanggal 20 September 2024 dengan agenda penetapan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Memutuskan menetapkan ke-1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Ringkasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. Romawi 1. Pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar 1.809.662.747 rupiah,73 sen atau 100,93% dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.595.297.203 Romawi 2. Belanja. Realisasi belanja daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.514.568.897 atau 91,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.649.786.434 Romawi 3. Pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.943.823.849,38 atau 99,22% dari total yang dianggarkan sebesar Rp979.489.611. Realisasi penerimaan pembayaran dari Silpa tahun sebelumnya, tahun anggaran 2023 sebesar Rp400.368.211,31 atau 100% dari yang dianggarkan. Realisasi anggaran Kabupaten Konawe Selatan per 31 Desember 2023 diketahui bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan atau Silpa sebesar Rp470.366.211,31. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Andolo pada tanggal 20 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Wakil Ketua Sementara Igusti Adi Suwantara. Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan DPRD Kabupaten Konawe Selatan nomor 19 tahun 2024 tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda penyerahan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada tanggal 24 Juli 2024. Dua, rapat pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok tanggal 26 Juli tahun 2024. 3. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 1004/31/REK/BH/BH/Romawi 9 2024 tanggal 10 September tahun 2024 perihal pemberian nomor registrasi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dengan nomor registrasi 2/48/2024. 4. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda penetapan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok tanggal 20 September 2024 memutuskan menetapkan ke-1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Kedua, keputusan ini disampaikan kepada Bupati Konawe Selatan sebagai dasar penetapan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-1. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 20 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Wakil Ketua Sementara Igusti Adi Suwantara. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Bupati Konawe Selatan di Andoolo. 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo. 3. Arsip. Selesai. Pak Wakil. Menyampaikan permaaf dari Bapak Bupati yang sedianya hari ini akan bersama-sama hadir dan memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Selatan terkait dengan penetapan pertanggung pelaksana APBD tahun 2023 dan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Tapi beliau masih di Jakarta, begitu pun juga Pak Wakil permaaf, dan Ibu Sekda hari ini juga menerima tim BPK perwakilan Sulawesi Tenggara. Baiklah, saya akan menyampaikan sambutan Bapak Bupati Selatan pada rapat paripurna pada hari ini terkait dengan penetapan Rapeda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 dan penetapan Rapeda tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Yang terhormat Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Selatan, para staf ahli, asisten, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Konawe Selatan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda penetapan Rapeda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan penetapan Rapeda tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Hadirin yang saya hormati, tentunya pertama-tama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan DPRD bersama dengan anggota
yang pada hari ini telah memberikan pendapat akhir terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan penetapan Rapeda tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Apa yang menjadi rekomendasi, masukan maupun saran dalam pelaksanaan Rapeda ini untuk menjadi peraturan daerah tentunya akan ditindaklanjuti dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan maupun pengelolaan keuangan. Penyelenggaraan APBD merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas melalui penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2003 untuk menjadi peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Selatan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional, efisien serta berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas. Seiring dengan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Namun berkat kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD serta seluruh elemen masyarakat, berbagai program prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan optimalisasi sumber daya yang ada. Realisasi anggaran difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, serta percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Saya mengapresiasi peran aktif DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan selama proses pelaksanaan APBD 2023, serta kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga roda pemerintahan tetap berjalan secara efektif. Hadirin yang saya hormati, selain penetapan Rapeda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, hari ini juga ditetapkan Rapeda tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Rapeda ini merupakan upaya kita untuk menjaga kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Konawe Selatan. Kita semua paham bahwa bahaya merokok tidak hanya berdampak pada perokok yang aktif, tetapi juga pada mereka yang tidak merokok, khususnya anak-anak dan kaum perempuan. Penetapan menjadi peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih dan sehat di tempat-tempat umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, perkantoran, dan tempat umum lainnya. Kami berharap dengan adanya perda ini kita dapat membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan di Kabupaten Konawe Selatan. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, kami menyadari bahwa penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik tidak akan berhasil tanpa adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap dukungan dari DPRD dan seluruh masyarakat Konawe Selatan dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan ini demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, saya berharap bahwa melalui penetapan menjadi peraturan ini, kita dapat melangkah ke arah yang lebih baik dalam mendorong Kabupaten Konawe Selatan yang lebih maju, mandiri dan sejahtera untuk mewujudkan desa maju konsep hebat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa